Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Kita boleh berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini yang indah Tuhan sediakan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama belajar. Kita belajar tentang berkat Tuhan pagi hari ini yang Tuhan titipkan lewat program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung pada Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang pertama hingga yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai yang kelima. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, yang tidak mencari Tuhan, akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala-bala tuan orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengarkan teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, yang melindungi dan menyelamatkan, memeliharanya, dan menjauhkan celaka. Amin. Begitu luar biasa berkat firman Tuhan pagi hari ini, dan hari ini ada suatu poin yang Tuhan ingin titipkan untuk kita terus lebih mendalami lagi lewat program Gemar ini, di mana kita harus lebih lagi percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, benar-benar Tuhan yang nyata, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang mampu menjalankan atau menjadikan sesuatu apapun. Di sini kita melihat contoh bahwa orang Israel telah lupa dan melalaikan untuk percaya kepada Tuhan mereka, Tuhan yang ajaib, Tuhan kita bersama. Dan mereka malah mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak fokus pada berserah kepada Tuhan. Dan di sini terlihat bahwa bangsa Israel malah percaya dengan orang-orang Mesir, yang dimana orang-orang yang tidak beriman hanya kekuatan orang manusia biasa yang mengandalkan tenaganya sendiri. Sedangkan Tuhan sendiri jika mau juga bisa membinasakan, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mampu bisa, yang bisa menjalankan apapun. Namun di sini ada satu poin yang ingin sama-sama kita imani bersama, Bapak Ibu Saudara, di mana kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang mampu, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan Dia akan siap ketika kita menyerahkan diri kita kepadanya untuk melindungi dan membela kita. Di ayat yang keempat tertulis, sebab beginilah firman Tuhan, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, tidak terkejut mendengarkan teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang, mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, yang melindungi, menyelamatkan, memelihara, dan menjauhkan malapetaka. Satu hal, Tuhan telah berjanji, di mana Dia sendiri yang Maha Tahu dan Maha Kuasa sudah berjanji, dan kita cukup berserah dan berpegang pada janjinya dan fokus kepada Dia. Karena apa? Tadi sudah diceritakan seperti seekor singa. Singa muda dalam ini adalah singa yang sangat kuat, singa yang masih punya tenaga, energi yang sangat tajam, yang sangat kuat. Dan dia tidak takut walaupun ada segerombolan gembala. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, yang kuat, yang maha mampu, yang maha tahu, yang maha kuasa. Tidak cukup kekuatan apapun untuk mengalahkan Tuhan kita. Dan satu
Janji Tuhan yaitu adalah Dia akan berperang ganti kita. Ketika kita berserah, Tuhan akan yang maju sendiri menghadapi setiap persoalan kita. Di situ tertulis seperti Tuhan semesta akan turun berperang dan mempertahankan Gunung Sion, di mana Gunung Sion merupakan jemaat-jemaatnya, kita anak-anaknya. Tidak hanya berperang memenangkan kita, tapi Dia akan selalu hadir. Di ayat yang kelima dituliskan seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Yerusalem itu adalah kita, jemaatnya, anak-anaknya. Dia akan melindungi, menyelamatkan, memelihara, dan menjauhkan dari malapetaka, daripada celaka. Di sini jelas Tuhan telah mengeklaim janjinya. Tuhan telah menyatakan janjinya kepada kita bahwa kita tidak perlu takut dengan apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, karena Tuhan sendiri yang akan berperang menggantikan kita. Tuhan akan membawakan kemenangan buat kita dalam kondisi apapun. Tidak hanya menang dalam perperangan, tapi Tuhan yang hadir melingkupi kita, seperti burung yang berkepak melindungi sayapnya, yang dituliskan di ayat yang kelima. Ini sebuah janji yang begitu mendamaikan kita, menenangkan kita, walaupun saya paham kita sebagai murid Tuhan yang masih tinggal di dunia, kita punya daging yang mungkin juga cukup lemah, termasuk saya. Kita pasti punya pergumulan kita masing-masing, kita punya keperluan kita masing-masing, apapun yang kita inginkan, apapun yang boleh kita hadapi. Namun di sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mampu melindungi kita, membawa kita dalam kemenangan bersama Dia. Asalkan kembali lagi kita membawa Tuhan dalam peperangan kita, dalam hidup kita, menjadikan Tuhan adalah sosok jenderal, sosok komandan kita untuk mampu memimpin kita terus dalam kemenangan. Dan kita juga harus tunduk dalam perintahnya, karena Dia akan menaungi kita bersama. Hal ini begitu menenangkan, menamaikan, menyenangkan hati kita juga. Tapi di sini ada konsekuensi juga yang kita harus tanggung, yaitu kita mampu berserah, kita mampu menaruh setiap pergumulan kita dalam kakinya. Satu hal yang saya pelajari yang begitu luar biasa juga, yang terus saya alami dan saya bersyukur, walaupun saya juga masih terus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Mungkin saya sering cerita bahwa saya orangnya cukup logis, cukup ambisius juga. Mungkin di kemarin yang sebelumnya saya juga bercerita bahwa akhirnya Tuhan juga menjawab doa saya soal karir saya, dan saya diperbolehkan berkarir di tempat yang cukup jauh. Di sana saya sangat bersyukur karena Tuhan telah menjawab doa saya, dan Tuhan telah menyiapkan jalan untuk saya. Bahkan kemenangan telah diberikan kepada saya. Namun dari kemenangan tersebut saya harus menghadapi kemenangan selanjutnya, yaitu terus berjuang di tempat saat ini saya mungkin berkarir. Ada cukup muncul istilahnya ketegaran ya, dalam arti ada cukup rasa ragu ketika saya harus merantau ke tempat yang jauh, hidup sendiri. Kalau mungkin Bapak Ibu dulu sebelumnya tahu bahwa saya juga merantau, tapi di kota yang dekat, waktu itu di Pasuruan, yang setiap minggu masih bisa pulang. Kali ini saya ada di Jakarta yang tempatnya cukup jauh dan tidak bisa setiap minggu pulang. Di sana saya ada cukup ragu apakah saya mampu. Cuma satu hal yang saya percaya bahwa ketika Tuhan telah mengirim karir ini, mengirim pekerjaan ini untuk saya, maka Tuhan telah menyediakan segalanya. Dan puji Tuhan, semua disediakan Tuhan begitu luar biasa. Orang tua juga support. Di sini saya mampu berkarir dengan baik, dengan lingkungan pekerjaan yang sangat positif, yang sangat baik. Setiap teman-teman, rekan-rekan bekerja juga Tuhan sediakan dengan begitu luar biasa, sangat suportif juga. Dan saya juga diberikan kesempatan-kesempatan yang mungkin bahkan tidak dinikmati kesempatan oleh teman-teman saya yang lain. Saya bisa mempresentasikan, bisa berhubungan langsung dengan atasan untuk menyampaikan apa yang saya bisa, memberikan insight, memberikan masukan untuk perusahaan yang masih baru saya kerjakan ini, tapi mereka bisa sangat welcome dengan saya. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan mampu membawa kita dalam kemenangan, Tuhan mampu melindungi kita, Tuhan mencukupkan, Tuhan memelihara kita dengan begitu luar biasa. Asalkan kita membawa Dia dalam peperangan kita, Dia membawa Dia dalam kehidupan kita. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Saya juga terus masih belajar, tapi kita belajar untuk menyerahkan
seluruhnya dalam nama-Nya, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita tutup perenungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang hidup Tuhan, Allah yang serba mampu Tuhan, Allah yang maha tahu Tuhan, Allah yang maha kuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah Tuhan seperti Engkau Bapa. Dan kami ingin belajar terus Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, untuk menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami, setiap perperangan kami, setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, setiap tantangan yang kami alami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap tantangan tersebut boleh terjadi dalam kehidupan kami karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami dalam setiap kemenangan Tuhan. Engkau akan membawa kami Tuhan dalam setiap Tuhan pencapaian-pencapaian yang luar biasa Tuhan. Bahkan juga Engkau akan selalu hadir Tuhan, menemani kami Bapa. Kau akan selalu melindungi dan mencukupkan kami. Kami bersyukur Bapa, kami telah merenungkan firman-Mu, kami boleh lebih dekat lagi dengan Engkau pagi hari ini. Dan kami serahkan setiap kegiatan kami pagi hari ini hingga malam nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.